Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Saya Julius Efrain hadir untuk program Bicara Langsung di hari ini Rabu 14 September 2022. Kita akan membahas tentang penyaluran dana BLT BBM. Ini memang terkait dari kontroversi naiknya BBM yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara itu pemirsa, kami memaparkan data untuk melindungi masyarakat dan dari guncangan akibat kondisi global. Pemerintah telah menambah anggaran subsidi dan kompensasi energi dari 152 triliun rupiah menjadi 502,4 triliun atau naik lebih dari 3 kali lipat. Namun ternyata konsumsi BBM bersubsidi dalam hal ini adalah Pertalite dan solar ini meningkat tajam seiring dengan pemulihan ekonomi. Nah, efeknya kuota volume Pertalite dan solar bersubsidi diperkirakan akan habis periode Oktober 2022. Tentu saja anggaran subsidi dan kompensasi di tahun 2022 diperkirakan tidak cukup sehingga kebijakan BBM bersubsidi ini disesuaikan. Harga BBM bersubsidi pun ditetapkan naik begitu. Sehingga pemerintah mengambil langkah yaitu bantuan sosial ditambah yang dinamakan adalah BLT BBM untuk 20,65 juta KPM ini secara nasional yang akan menerima Rp150.000 per bulan yang akan diberikan selama 4 bulan kurun waktu September hingga Desember atau akhir tahun 2022 yang akan disalurkan sebanyak 2 kali masing-masing Rp300.000. Nah, bagaimanakah kemudian penyaluran BLT BBM di Provinsi Sulawesi Tengah? Berapakah jumlah KPM yang telah ditetapkan dari DTKS yang telah ada datanya begitu? Dan bagaimanakah kemudian dengan keluhan-keluhan masyarakat seperti kemudian telah memberikan untuk mengajukan akan dibantu, namun sampai saat ini pun juga banyak masyarakat yang menghubungi kami melalui segmen aspirasi masyarakat di Sulawesi Tengah hari ini yang menyatakan belum sama sekali terdata sebagai masyarakat yang harusnya menerima BLT BBM begitu. Apa yang kemudian harus dilakukan oleh Dinsos bersama dengan instansi lain seperti PT Pos dan juga pemerintah kota kabupaten untuk kemudian menyalurkan dana ini secara transparan, karena memang Dinsos sendiri berjanji semua data atau semua penyaluran ini harus tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat administrasi begitu. Dan benarkah langkah pemerintah yang menaikkan BBM di tengah-tengah harga minyak dunia yang sebenarnya turun? Kami akan membahasnya bersama dengan dua narasumber yang telah bergabung bersama kami di studio TVRI Sulawesi Tengah. Hadir bersama saya yaitu Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Ibu Dr. Anda Siti Hasbiah N. Zainong MSI. Assalamualaikum dan selamat malam Bu Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya. Dan juga pemirsa nanti akan bergabung bersama kami pengamat kebijakan publik akademisi UNTAD Palu dari Fakultas FISIP yaitu Profesor Dr. Slamet Riyadi MSI yang sementara bersiap akan bergabung bersama dengan kami. Saya ke Bu Kadis dulu. Bu Kadis, artinya ini sebenarnya pun juga langkah pemerintah yang tepat Ibu menyalurkan BLT BBM di tengah-tengah kenaikan BBM. Ya, terima kasih. Ini kan kebijakan pemerintah pusat ya, Presiden. Jadi BLT BBM itu adalah bantuan langsung tunai yang diberikan kepada masyarakat miskin, rentan, untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah krisis kenaikan BBM. Itu data penerimanya adalah data yang sudah ada di DTKS. Data terpadu kesejahteraan sosial. DTKS itu adalah data terpadu yang dikelola oleh Pusdatin Kemensos berdasarkan usulan dari Bupati Wali Kota, tentu dari kecamatan dan dari desa, gitu, melalui aplikasi 6NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Jadi sebenarnya bukan Dinsos yang menyalurkan data, bukan Dinsos yang mengusulkan data. Iya, bukan Dinsos. Kita di provinsi ini di dalam pengelolaan DTKS itu kita termasuk supervisor, tapi kita tidak bisa menghapus atau menambah. Kita cuma bisa mengintip pergerakannya. Gitu. Jadi sebenarnya data ini Bu didapatkan Dinsos dari kelurahan ke kecamatan dan kabupaten, wali kota dan bupati yang maksud saya. Ya, kemudian diolah di Pusdatin Kementerian Sosial. Gitu. Ya, sebelum jauh ke sana Bu Kadis, mohon maaf kami izin dulu, dan pemirsa sudah bergabung bersama kami akademisi UNTAD Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan juga pengamat kebijakan publik Profesor Dr. Slamet Riyadi. Assalamualaikum dan selamat malam Prof. Waalaikumsalam. Baik, selamat datang kembali di TVRI Sulawesi Tengah. Dan juga pemirsa, nanti kami akan mengajak Anda untuk berinteraksi bersama kami di line telepon 0451452414 untuk kemudian Anda bisa memberikan pendapat Anda tentang penyaluran BLT BBM ini. Saya kembali ke Bu Kadis dulu. Bu Kadis, artinya dari Dinsos sendiri pun juga sudah menyalurkannya untuk Sulawesi Tengah setelah kenaikan BBM. Iya.
Yang menyalurkan ini di Provinsi Sulawesi Tengah adalah PT POS. Oke, PT POS ini sebagai bagian penyalur penyalurnya. Jadi BLT BBM ini adalah PT POS. Jadi PT POS menyalurkan itu sejak tanggal 3 September. Per 3 September. Sudah dimulai di Kota Palu. Jadi penyalurannya itu dengan 3 cara. Ada dengan apabila KPM penerima manfaat itu difabel atau bedridden atau yang ibu hamil lagi sakit nggak bisa jalan, itu PT POS penyalurannya door to door. Kemudian ada juga yang di komunitas tertentu mereka berkumpul. Misalnya kalau harus dia ke PT POS naik ojek bayar 20.000 pulang pergi. Jadi PT POS yang mendatangi, dia kumpul nanti PT POS yang datang. Ada juga yang dibayarkan di kantor pos. Nah kita di Sulawesi Tengah ini 2, PT POS Palu dan di Luwuk. Untuk Banggai, Bangkep, Balut itu di Luwuk. Banggai Raya Bu ya. Jadi PT POS itu sudah menyalurkan pertama dengan wali kota tanggal 3 September kemarin hari Rabu. Secara simbolis itu di bantaran sungai di jalan tepatnya jalan Beo. Itu beberapa KPM yang di sana. Nah, progresnya sampai saat ini di seluruh Sulawesi Tengah dari 209.888 KPM keluarga penerima manfaat di Sulawesi Tengah sudah tersalur 51%. Sampai sore ini. Yang terbanyak itu adalah Kota Palu, hampir 95%. Yang masih sedikit itu Banggai Kepulauan, Banggai Laut. Tapi diupayakan dalam waktu dekat ini akan tersalur semua sehingga terjaga. Dan kita juga mengedukasi masyarakat bahwa BLT BBM ini kan ini digabung. Jadi 150.000 September, Oktober, November, Desember, jadi sebenarnya 600.000. Namun dibagi per bulannya 150.000. Iya, tapi ini dibayarkan per September, Oktober 300 tambah yang sembako. Sembako itu dulu bantuan pangan non tunai. Kita sebut BPNT Bu ya. Iya, karena sembako tunai jadi digabung. Jadi KPM yang 9.888 ini menerima 500.000 Pak Prof. 500.000. Jadi kita mengedukasi per keluarga per KPM-nya. Penerima manfaat. Kita edukasi ini mereka setelah menerima diharapkan nanti untuk membeli kebutuhan pokok, atau menjaga beras, daya belinya Bu. Jangan beli pulsa data lalu berprovokasi misalnya contohnya, atau untuk rokok apa. Jadi seterimanya ini kita harapkan untuk Bu Kadis bisa diulang kembali Bu secara spesifik, secara detail berapa jumlah KPM Sulteng Ibu? 209.888. 209.888 dan saat ini per 10 September kemarin sudah disalurkan sebanyak 51%. Tertinggi di Kota Palu sudah 95% Ibu ya. Baik, nanti saya akan kembali ke Bu Kadis karena banyak keluhan juga Bu Kadis, banyak yang menanyakan kepada kami kenapa kemudian namanya atau datanya ini tidak tercantum begitu sehingga kemudian tidak ditetapkan sebagai penerima BLT BBM begitu. Saya akan kembali ke Bu Kadis nanti. Saya ke Pak Prof dulu. Pak Prof melihat gejolak dari kenaikan BBM ini yang terus memunculkan aksi demonstrasi juga termasuk di Palu juga. Sebenarnya memang langkah tepat pemerintah menaikkan BBM di tengah-tengah harga minyak dunia sebenarnya turun begitu Prof? Iya. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa memang banyak perdebatan di sini ya. Beberapa perspektif berkembang bahwa seharusnya pemerintah tidak menaikkan BBM dulu ya, karena dalam kondisi sekarang ini kita belum pulih dalam COVID misalnya, tentu ini akan berdampak sekali kepada masyarakat ya. Meskipun kalau kita mendengarkan pernyataan-pernyataan pemerintah, itu juga kita patut memahami bahwa sekarang subsidi BBM itu kurang lebih 500 triliun itu. Ya, betul. Ini 502 triliun. 502,4 triliun, ya, Prof. Ini kan sangat fantastis ya. Ya, 3 kali lipat dari sebelumnya, Prof. Ya, naiknya. Hanya saja memang kalau menurut pikiran saya seharusnya memang juga dipikirkan bahwa subsidi BBM ini harus tetap tepat sasaran ya. Dalam artian bahwa ya yang bagi orang-orang yang mampu, kelompok yang mampu itu seharusnya tidak menggunakan subsidi BBM itu. Nah, oleh karenanya saya kira ini penting dibuatkan regulasi khusus ya. Ada beberapa pemikiran berkembang bahwa bagaimana kalau jenis kendaraan itu diklasifikasi misalnya. Per cc misalnya. Termasuk kendaraan dinas, ASN, TNI, Polri juga itu seharusnya didorong, didrive ke soal penggunaan BBM yang non subsidi itu. Salah satu upaya untuk meminimalisir itu subsidi BBM yang tidak tepat sasaran. Kan ini juga yang berkembang selama ini bahwa
terkesan bahwa BBM juga ini subsidi BBM tidak tepat sasaran. Artinya banyak masyarakat mampu yang masih menggunakan subsidi. Menikmati subsidi ya. Nah, pemikiran-pemikiran itu juga ada benarnya karena secara faktual di lapangan ya seperti itu ya itu. Nah, oleh karena itu perlu ada regulasi khusus saya kira yang harus dilakukan itu. Baik, banyak yang kemudian mengatakan sebenarnya ketika regulasi BLT BBM sebenarnya tidak tepat, Prof. Artinya tadi Prof mengatakan harusnya ada regulasi khusus. Harusnya jangan menaikkan harga BBM begitu. Ya, ini memang ada yang pemikiran mengatakan bahwa ini sebenarnya pemerintah sedikit anomali ya. Dalam artinya dia menganggap subsidi BBM terlalu tinggi, bebannya terlalu tinggi, lalu ada lagi digulirkan BLT kan itu. Ini kan istilahnya bantalan sosial ya kalau menurut bantalan sosial, betul. Apa namanya epidemiologinya ini kita sebutnya bantalan sosial. Betul, ya, Prof. BLT juga bisa saja itu bantuan langsung tunai. Tapi saya kira kita juga patut memahami itu karena BLT ini kan sebagai bentuk kompensasi dari kenaikan BBM ya. BBM ini persoalannya adalah dampak efek dominonya yang problem menurut saya yang masalah. Ketika belum naik BBM, baru direncanakan naik BBM, harga kebutuhan pokok masyarakat itu sudah naik 2 kali lipat itu. Itu sebenarnya yang problem utama. Sehingga dengan adanya BLT ini ya menurut pikiran pemerintah sebagai aktor kebijakan ya untuk meminimalisir ini ya mendorong daya beli masyarakat. Baik. Dan tepat BLT BBM saat ini kemudian menjadi regulasi terbaru, Prof? Itu yang menurut saya juga masih perlu didiskusikan bahwa apakah memang BLT ini bisa menekan mendorong daya beli masyarakat itu. Nah, itu. Kalau saya sebenarnya menurut pikiran saya, ya subsidi BBM ini memang kalau kita mau bicara memang tanggung jawab pemerintah sebenarnya itu harus mensubsidi masyarakat itu kalau kita mau real cara berpikir kan. Nah, banyak sebenarnya hal-hal yang bisa dilakukan supaya subsidi BBM tetap ada itu. Lalu tata kelola keuangan ini harus lebih dilakukan secara bagus ya. Misalnya ya bagaimana misalnya pembiayaan yang katakanlah infrastruktur yang cukup tinggi ya. Itu kalau bisa perlu bisa ditunda dulu misalnya ya. Nah, kan tidak ada masalah ya. Termasuk pembangunan IKN. Termasuk IKN meskipun sebenarnya menguntungkan kita itu dari sisi geopolitik dan geostrategi ya. Kalau IKN itu saya berpikir kita khususnya di kawasan timur menguntungkan dari sisi geostrategi. Karena pelayaran-pelayaran lewat Selat Makassar nanti itu akan lebih ramai itu ya melalui Selat Makassar. Baik. Ya. Pemirsa kami membuka line telepon bagi yang bergabung bersama kami di 0451 452 414 karena memang topik ini terus menjadi hangat begitu untuk kami bicarakan begitu dan kami bahas karena di setiap program kami Sulawesi Tengah hari ini banyak pemirsa yang kemudian menyatakan dan menyampaikan kenapa kemudian tidak terdata begitu. Sudah ada penelpon yang bergabung. Selamat malam, bicara langsung. Malam. Ya, dengan Ibu Fanda di Palu. Selamat malam, Ibu. Apa yang menjadi Selamat malam, Bapak. pendapatnya Bu Fanda, opininya? Silakan. Tidak, begini Pak. Kita mau tahu ini yang dari awal tuh maksudnya sebagai masyarakat yang tidak tahu dengan ini BLT tidak pernah dapat BLT sebenarnya itu kriteria itu mau dapat BLT itu bagaimana maksudnya, apakah sudah harus menikah, belum menikah, apa sudah punya rumah atau tidak, saya ini juga kasihan cuman buruh serabutan, tidak ada pekerjaan tetap semua, tapi tidak pernah juga saya dapat ini bantuan apapun dari pemerintah ini. Maksudnya coba bagaimana ini kita mau mengeluh kemana? Saya kan di sini ada Ibu Kadis ya dari Dinsos ya. Coba bagaimana ini pendataannya ini, apakah kita langsung pergi di Dinsos atau pergi di mana? Karena dari RT RW ditanya bilang ke kelurahan tanya bilang ke kecamatan tanya bilang di Dinsos. Kita ini masyarakat kecil cuma dilempar-lempar. Maksudnya apa itu semua kriteria yang begitu? Kita juga bukan karena mau mengemis uang, kasihan. Cuman ya tahulah sendiri ini bahan semua naik, BBM naik, semua.
Ya kalau memang kita layak untuk dibantu, kenapa tidak? Begitu. Baik, Kenapa baik. orang yang punya oto-oto besar begitu banyak-banyak mobilnya di garasi disimpan-simpan itu yang banyak lebih dapat begitu Iya. Pak barangkali. Baik, Terima artinya, kasih. iya terima kasih Bu Fanda. Artinya Bu Fanda tidak hanya menyoroti BLT BBM, tapi BLT sebelumnya pun juga ini tidak mendapatkan bantuan begitu. Saya ke Bu Kadis, bisa langsung direspon begitu Bu Kadis. Ini sebenarnya ketika ada masyarakat ingin mengetahui transparansi data, termasuk data penerima atau DTKS, itu kemana Bu Kadis? Ya, jadi terima kasih Bu Fanda Ya. ya. Jadi bukan berarti tidak dapat bantuan apapun namanya PKH, bantuan pangan non tunai atau apa, lalu ini dunia so kiamat orang bilang toh. Tapi jadi memang di dalam data ini kan ada yang namanya exclusion error. Yang berhak dapat tapi tidak dapat. Exclusion error disebutnya, ada Bu, ya? inclusion error Oke. yang tidak berhak tapi dapat. Jadi itu kita bisa secara mandiri. Jadi ada aplikasi boleh dari handphone, Android, smartphone ya? ya. Smartphone bisa? Ada cek bansos.kemensos.go.id. Bisa saya ulang Bu, cek bansos.kemensos.go.id. Oke. Jadi ada fiturnya di situ usul sanggah. Secara mandiri boleh usul sanggah. Jadi sanggah itu yang ini teh boleh diadopsi, bisa sanggah. Yang usul juga bisa mengusul diri sendiri juga. Di situ sudah kecamatan apa semua bisa swap foto sendiri, foto KTP-nya dan rumahnya dan apa, nanti itu kan akan diverifikasi juga. Kalau masuk di 6NG itu nanti dari pusat kan akan memverifikasi juga dengan kelurahan. Nah itu boleh secara online, secara konvensional juga bisa yang tadi dikatakan bisa ke lurah, ke kecamatan secara mandiri. Baik. Bahwa saya ini sebenarnya berhak, saya ini. Tapi pengalaman Bu Fanda kata di pingpong begitu Bu. Sebenarnya kalau itu di lurah itu kan nanti lurah seharusnya menampung. Lurahnya Desa menampung dulu. Kemudian nanti kan ada rapat di tingkat kelurahan. Oke. Kalau di desa ada rembuk desa. Nanti yang waiting list itu yang harusnya bisa dimasukkan nanti di DTKS itu kan dirapatkan nanti di tingkat desa oleh tokoh-tokoh masyarakat, oleh badan perwakilan desa, badan tokoh wanita. Nanti satu-satu, ini misalnya Pak Arnold. Ini bagaimana, ini harus ini tidak setuju karena dia itu rupanya ada ininya tidak berhak, ada yang lebih lagi daripada dia gitu. Jadi di rembuk desa itu yang diputuskan. Baik. Jadi data ini bukan kita di tingkat Dinsos yang- provinsi, kita supervisor data, tapi kita tidak bisa menghapus dan menambah. Yang mengelola di Pusdatin Kemensos berdasarkan usulan dan di SK-kan oleh Bupati dan Wali Kota. Pergerakan data ini dulu kan tiap 6 bulan baru. Ini 1 bulan sekali Satu bulan ada pembaharuan, Ibu? Ya, di SK karena Oke. dinapis, diupdate terus ini. Oke. 1 bulan sekali di SK-kan Kementerian Sosial yang Ibu, di DTKS. Oke, Bu Kadis Kira-kira ditahan Bu gitu. Kadis. Sekarang ini masih pertanyaan Bu Fanda begitu. Ini bagaimana sebenarnya kriteria penerima BLT begitu. Iya. Saya kembali ke penelpon dulu. Selamat malam, bicara langsung. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Palu. Pak Iksan. Oh sorry, Pak Iksan di Tondo. Baik, Pak Iksan di Tondo, silakan. Iya. Jadi pertama-tama bersyukur sekali kepada TVRI Sulteng, salah satu media yang mampu mengangkat persoalan BLT ini. Ya. Karena begini, dengan adanya kebingungan sekarang di masyarakat ini tentang masalah BLT itu harap maklum. Ya. Mau kemana bertanya? Dan saat ini ada 2 narasumber, tepatnya Bu Kadis, Iya. tepat sasaran begitu, Pak Iksan. Betul. Jadi yang pertama-tama saya tanyakan, kategori mendapatkan BLT ini, apakah yang dimaksud dengan terdampak atau orang miskin? Karena kalau kita mengambil data orang miskin, tentu ada klasifikasi. Yang bagaimana kategori orang miskin itu? Kemudian kalau terdampak, saya rasa semua. Kemudian ingin juga saya tanyakan, itu ada BLT upah upah kerja kalau nggak salah. Ya. Iya. Itu juga perlu penjelasan. Yang mendapatkan BLT di bawah gaji 3.400.000 itu kepada siapa? Ya. Apa kepada masyarakat biasa, pedagang, honorer, atau pegawai yang golongan 2, golongan 1? Nah, ini juga harus dijelaskan. Baik. Saya sepakat tadi yang dikatakan oleh Bapak tadi itu.
bahwa sebenarnya BLT ini bukan solusi sebenarnya. Tapi karena pemerintah sudah terlalu jauh bergerak melalui infrastrukturnya, kemudian IKN-nya, padahal negara kita ini baru bebas dari COVID, Pak. Ya, artinya masih harus tahapan PEN begitu ya, pemulihan ekonomi nasional, Pak Iksan. Sehingga ini juga dampaknya ke daerah-daerah. Ya. Kembali lagi kepada BLT tadi, ini juga harus diperjelas. Ini data ini diperoleh dari mana ini? Baik. Dari BPJS, BPS, Dukcapil atau bagaimana? Baik. Dan kesimpulan saya terakhir ini, Pak, Ya. khususnya Sulawesi Tengah atau Kota Palu, saya mengatakan bahwa program pemerintah untuk memberantas kemiskinan itu tidak tepat sasaran. Kenapa? Terbukti data penerima manfaat ini bertambah. Berarti orang yang susah ini bukan Bertambah berkurang, juga. malah bertambah ini. Baik. Ya. Berarti ini merupakan suatu kegagalan. Terima kasih. Terima kasih Pak Iksan Ditondo yang menjadi penelpon kami yang konsisten gitu untuk menyampaikan aspirasi. Saya nanti ke Bu Kadis karena ini terkait juga pertanyaan Bu Fanda, kriteria nih yang kami butuhkan begitu. Apa yang sebenarnya menjadi poin-poin begitu untuk seorang warga atau masyarakat dinyatakan layak menerima BLT. Saya kembali ke Pak Prof dulu. Pak Prof, tadi disampaikan ada exclusion error dan juga inclusion error. Artinya ini pun juga ini kejadian nyata di lapangan. Ini faktanya ternyata ada begitu juga. Yang harusnya mendapat tidak dapat, yang harusnya tidak dapat tapi dapat begitu, Prof. Ya, jadi ini memang persoalan lama ini sebenarnya, persoalan data. Mulai kemarin itu waktu saat gempa kita bencana ya, sampai COVID sampai sekarang itu. Bahkan persoalan itu pun juga belum selesai. Jadi memang ini persoalan yang penting sekali untuk dicermati nih. Utamanya poinnya kalau saya ini persoalan pendataan itu kan. Nah, tadi banyak sekali aplikasi yang disampaikan tadi Ibu Kadis, saya kira itu menarik ya. Hanya saja mungkin memang masyarakat juga belum memahami itu. Ya, Baik, betul. Pak Prof. Ini, ya. Izin dulu, ditahan dulu Prof. Ya, kami mengganti mic dari Pak Prof dulu yang tadi mengalami gangguan. Saya kembali ke Bu Kadis dulu. Bu Kadis, kami butuh penyampaian sederhana Bu Kadis. Kriteria atau kategori apa yang sebenarnya Bu untuk warga tahu artinya ini layak mendapatkan bantuan BLT atau tidak gitu. Ya. Gitu. Jadi kan ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Nah, jadi di situ ada 11 kriteria. Saya pikir ini yang sudah maksudnya bukan hal baru lagi. Bukan yang hal baru tentang lagi. Ini indikator untuk penerimaan BLT. Kriteria miskin itu rentan dan tidak mampu. Yang itu dari rumahnya. Aladin itu atap, lampu. Yang dari tanah, dari apa. Jadi kebanyakan biasa orang ini masyarakat kita biasa kita merasa berhak menerima. Begitu diajak ke tempat orang yang menerima bantuan, ternyata ada kesadaran rupanya dia ini yang mendapatnya lebih susah dari kita. Nah, misalnya begitu. Tapi yang saya katakan tadi itu sekali lagi namanya itu harus nicknya itu ada nick padan yang dengan capil. Jadi ini dalam penyaluran ini yang kita pantau belum ada yang gagal bayar. Misalnya ada nick yang tidak padan atau apa, berarti ini data ini diperbaharui terus, diupdate terus. Gitu. Bu Kadis, sebenarnya yang memverifikasi data penerima BLT itu siapa, Bu? Verivaling. Ini kan data diusul. Verivalnya siapa? Iya, diusul dari kelurahan. Dari kelurahan. Jadi kelurahan ini yang misalnya mengusulkan ini yang layak, ini yang dapat ke kecamatan, kemudian kecamatan di SK-kan oleh bupati. Nanti di verifalinya di Pusdatin Kemensos gitu. Kan semua ada fotonya, ada foto rumahnya, ada apa semua. Jadi gitu. sebenarnya tahapan awal semua warga itu sebenarnya bisa memasukkan datanya, Bu Kadis. Tidak, kan cuma data miskin dan tidak mampu. Nanti ini ada registrasi sosial ekonomi. Registrasi sosial ekonomi ini ada Inpres nomor 2 itu akan dilakukan oleh BPS ini secara keseluruhan. Mungkin bagus juga nanti besok ada pertemuannya di Santika. Ini semua yang miskin, yang tidak jadi ini nanti dipadankan. Bukan berarti DTKS ada registrasi sosial. Jadi kita berkompetisi tidak sebenarnya. Lebih rapi lagi, mengurangi
salah sasaran. Baik. Nanti saya kembali ke Kadis, tapi saya kembali ke Prof dulu. Tadi sempat terpotong Prof, minta maaf kami, mohon maaf begitu. Apa yang kemudian harusnya dilanjutkan dengan data, Prof? Artinya ini kenapa data kelurahan kemudian tidak terverifikasi di Kemensos begitu, Prof? Sehingga banyak yang mengeluhkan data ini. Ya, memang benar apa yang disampaikan tadi Bu Kadis bahwa pendataan sebenarnya memang dari bawah ya, dari RT malah lalu ke kelurahan dan seterusnya. Persoalannya ini kan ya tetap juga data-data itu yang cenderung tidak begitu valid itu. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya ini juga perlu ada standarisasi yang memang semua orang tahu sebenarnya. Nah, ini belum ada standarisasi. Ini kan dalam berbagai perspektif mungkin juga data-data kemiskinan ini statistik misalnya mendefinisikan juga itu kemiskinan lain kan itu. Apa standar-standarnya? Mungkin dinas sosial juga lain standarnya. Makanya kalau menurut saya harus ada standarisasi dulu itu ya. Kategori kemiskinan, lalu kategori yang memang yang patut menerima itu. Jadi benar tadi ada penelpon bahwa sebenarnya apa standarnya itu ya. Tentu kalau diverifikasi, wah ini tidak masuk standar. Tentu datanya di-delete misalnya kan seperti itu ya. Ada THL, rumahnya THL, ada HP-nya 3. Iya kan seperti itu sebenarnya. Dan ini perlu dijelaskan. Kalau saya, ya ini memang kerja-kerja kita bersama semua, baik akademisi maupun birokrat untuk menjelaskan itu. Bahwa terutama tadi standar-standar klasifikasi itu, supaya jangan ada masyarakat yang merasa bahwa saya merasa misalnya mendapatkan, padahal menurut standar mungkin tidak kan. Nah, karena ketidaktahuannya dia. Nah, oleh karenanya harus ada ada rumusan standarisasi. Kita belum punya standarisasi. Ini harusnya kita benahi bersama. Saya mungkin saja ada tapi beda-beda instansi. Beda-beda lalu tidak tersosialisasi masif ke masyarakat. Baik. Ditahan Prof, saya kembali ke penelpon. Selamat malam, bicara langsung. Mang Peri. Ya. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Wawan di Bukti. Pak Wawan. Baik. Ya. Pak Wawan, mohon maaf kami memiliki gangguan audio bersama Bapak. Ya. Baik, teman-teman bisa diperbarui audio kembali karena tidak bisa mendengarkan secara jelas di studio. Oke, jadi Pak Prof, analisanya di awal ini masing-masing badan, lembaga punya standarisasi tapi beda-beda. Jadi belum ada satu kesatuan gitu untuk standarisasi kemiskinan. Iya, kalau saya ini harus dirumuskan secara bersama-sama. Lalu kalau ketika ada itu harus tersosialisasi ke masyarakat misalnya. Itu yang paling penting sebenarnya itu. Nah, ini memang ya namanya manusia yang melakukan pendataan bisa saja dia keliru misalnya. Ada subjektivitas dalam penetapan itu. Nah, tetapi saya kira ini adalah tanggung jawab bersama, harus selalu disosialisasikan bahwa ya seperti ini standar yang dan dari Dinsos sendiri mengatakan Bu Kadis tadi pembaharuan data setiap bulan sekali itu diperbarui, Prof. Yang dulu setiap 6 bulan Bu ya? Ya, ini sekarang setiap bulan Kan 1 bulan itu diupdate. Ya, betul dilakukan itu, tapi kalau standarnya masih seperti itu, belum ada standarisasi yang baku, ya tentu beda-beda lagi dia punya punya bentuk ketetapannya nanti di level bawah. Kan sebenarnya di bawah ini yang menentukan. Maksud saya di level RT kelurahan, pendataannya itu. Baik. Maka dibutuhkan memang ya pertama adalah komitmen dan integritas itu bagi dalam hal pendataan, saya kira itu. Oke, kita ke penelpon. Selamat malam, bicara langsung. Ya, malam. Baik, dengan Bapak siapa? Di mana? Pak Wawan kembali ya? Palu. Ya. Om Palu. Terputus-putus. Ya, Om. Mohon maaf, Om Palu di Buluri kami. Ya, oke. Nanti bisa menghubungi kami kembali karena kami tidak bisa mendengarkan dengan jelas begitu apa yang disampaikan oleh Om Palu. Saya kembali ke Bu Kadis. Bu Kadis, kalau 200... Oke, kembali ke penelpon, bicara langsung, selamat malam. Oke, baik. Kami akan lanjutkan perbincangan kami. Ini masih terkait penyaluran dana BLT BBM. Sangat hangat sekali topik ini karena memang banyak warga, banyak masyarakat yang kemudian menanyakan kenapa datanya atau kenapa kemudian namanya tidak terdaftar sebagai KPM, begitu keluarga penerima manfaat. Sementara memang ini standarnya harus kita sinkronkan bersama antar instansi. Kami segera kembali. Tetap bersama kami. Anda kembali bersama kami di Bicara Langsung, saya langsung ke Bu Kadis kembali. Bu Kadis, saya ke pertanyaan Pak Iksan dulu, Bu. Tadi BLT upah pekerja di bawah 3,4 juta, begitu Bu, untuk penghasilan.
Kemudian data ini didapatnya di mana sebenarnya Ibu untuk penerima BLT? Dan ini kenapa kemungkinan data kemiskinan ini justru bertambah Ibu? Di tengah-tengah kita harusnya menekan angka kemiskinan sesuai dengan apa yang menjadi program pemerintah. Apa yang menjadi jawaban Bu Kadis? Ya, kalau data pekerja penerima upah itu adanya di Naker. Oke, jadi Dinas Naker punya domain ini. Dinas Ya, Naker. Tenaga Kerja. Ya, itu kerjasamanya dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sepintas saya tahu bahwa itu yang aktif membayar BPJS Ketenagakerjaan diprioritaskan itu. Jadi yang menerima upah di bawah 3,4, saya belum tahu bagaimana progresnya. Oke, itu domainnya di Snaker, Bu ya. Nanti Baik, bisa diundang. baik, kami undang nanti Pak Kadisnya begitu. Nah, itu Ya. kalau data-data didapat di mana, Bu? Tadi itu. Data apa? Data BLT yang bisa menerima BLT. Bisa dicek tadi di Bansos tadi. Di BLT iya, Ya. bisa. Itu bisa. Iya, Jadi iya. dicek bansos.kemensos.go.id begitu. Ya, kita dapatkannya juga dari ini untuk penyalurnya dari PT Pos Iya. kan untuk penyaluran. Oke, kemudian ini kenapa kemudian data KPM justru bertambah, Ibu? Di tengah-tengah memang kita harusnya Iya kan krisis global, kenaikan harga BBM, otomatis itu inflasi makin tinggi. Ini kan kita tahu di LUK paling tinggi secara nasional. Inflasi. Kemudian Palu juga begitu, barang-barang mahal, ya, terutama bawang merah, lombok, sayur bayam. Itu penyumbang inflasi yang tinggi. Jelas pasti daya beli masyarakat juga akan terpengaruh. Bisa saja angka kemiskinan kita semakin naik dan KPM semakin nanti bertambah. kita harapkan Iya. kalau BLT ini bisa terserap dengan segera, ini kan bisa menekan minimal untuk Baik, daya beli masyarakat ya, bisa saya kembali ke terjaga. penelpon lagi, bicara langsung. Selamat malam. Malam. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Terputus kembali. Terus terkait Ya. itu tadi. Bu Kadis, tadi Pak Prof mengatakan betul. bahwa sebenarnya data ini Bu yang diperlukan ada sinkronisasi antar betul, lembaga, betul, instansi betul. Bu. Apakah bisa ke sana begitu Bu arahnya nanti? Jadi terima kasih Pak Prof sarannya tadi. Memang sekarang ini Bapeda sudah mengumpulkan kita dari ini tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah TKPKD. Jadi dengan BKKBN kan ada namanya juga PK21 Ya. pendataan keluarga 21 dengan dinas sosial. Jadi atas saran dari BPK kita diminta untuk membuat pergub tentang kriteria penerima program-program penanggulangan kemiskinan yang spesifik di daerah kita, ya di daerah Sulawesi Tengah. Mungkin kita berbeda dengan DKI, Ya, berbeda dengan dengan provinsi yang lain, Oke. dengan Jogja. Kemudian setelah ini nanti jadi, pergubnya udah jalan sekarang, ada sementara fasilitasi di Oke. Kemendagri. Setelah ini nanti bisa dirujuk juga dengan kabupaten kota, dengan Morowali, misalnya bagaimana dia untuk dari kriteria yang sudah ditentukan, dia mungkin ada spesifiknya lagi Oke. di Morowali misalnya. Jadi kan kayak ada gitu. pergubnya nanti Bu. Jadi Iya. Iya. jalan ini Pak Prof, Iya. insya Allah Baik. nanti Baik. akan semakin membaik, Baik. Iya. meminimalisir yang salah-salah sasaran. Baik, kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam, bicara langsung. Malam. Ya, dengan Pak Wawan di Palupi. Silakan Pak Wawan, mohon maaf tadi kami mengalami gangguan audio bersama Anda. Silakan Pak. Putus ini. Iya. Jadi saya sudah banyak mendengar ini dari Pak Prof maupun Pak Kadis. Tadi ada penelpon tadi menanyakan itu kriteria. Kalau sekali kriteria itu berhadapan atas BNP itu, rumahnya tidak punya kendaraan. Oke, baik. Ya, baik. Kalau menurut saya Itu tadi disebut exclusion error dan inclusion error gitu ya. BLT itu pakai motor, kendaraan roda dua. Ya, baik. Ini orang Baik, Pak Wawan. Ya, kami masih banyak tempat yang sebenarnya yang tetap menerima. Kenapa mereka? Ya, kenapa menerima? Kami sudah mendapatkan poin ya gitu ke Pak Prof. Pak Prof punya rumah bagus, dapat gitu. Punya kendaraan bagus, dapat begitu Pak Prof. Iya. Ini kembali lagi ke data sebenarnya gitu data, Prof. pendataannya itu kan ya. Seharusnya yang memiliki seperti itu misalnya rumah berlantai bagus, bahkan punya kendaraan ya tidak harus mendapatkan apa. BLT Tapi itu. 0,00 sekian. Oh, gitu. biasnya. Persentasenya Ini memang, Buktinya aduan-aduan juga penting nggak. ya. Jadi
Yang kedua saya kira bagus sekali kalau memang ada rencana untuk membuat pergub ya, peraturan gubernur itu sebagai bentuk standar kriteria itu nantinya kan itu. Program-program penanggulangan kemiskinan. Ya, dan legitimasinya cukup kuat memang kalau di pergub ya. Artinya pergub itu kita bicara berarti setiap daerah diberikan otonomi nanti, Prof, untuk mendata kemiskinan. Iya, seperti yang disampaikan tadi Ibu Kadis bahwa bahkan spesifikasi di daerah itu berbeda-beda kan nantinya itu. Per kabupaten beda spesifikasinya. Mungkin sesuai juga dengan income per kapita ya, betul. di daerah itu garis kemiskinannya, jadi tentu itu dan itu akan lebih bagus kan dan jelas itu misalnya. Baik, tapi Prof ini kan kita kembali ke BLT BBM. DTKS ini kan sampai di bulan Desember, artinya BLT BBM ini pun DTKS-nya sama dengan BPNT, Prof. Artinya penerima BPNT pun juga sama dengan penerima BLT BBM sampai Desember nanti. Jadi gimana kemudian, Prof? Iya. Apakah ini terus akan memberikan gejolak nanti penerimanya itu saja begitu? Ya tentu memang ini kan stimulan awal saja ini BLT sebenarnya ini. Makanya selalu ya kalau kita mau bicara sebenarnya untuk menekan angka kemiskinan, BLT ini sebenarnya tidak begitu efektif kalau kita mau bicara jujur kan. Kan itu meskipun memang itu cukup fantastis juga kan dana digelontorkan negara itu. Sekitar 24 triliun. 24 triliun. Ini luar biasa ini jumlahnya, tetapi apakah efektif ini dalam menekan tingkat kemiskinan nantinya ini atau daya beli? Ya. Tapi memang sasarannya kan menekan atau meningkatkan daya beli. Prof melihat akan ada begitu kesananya? Iya, itu kan sebenarnya mau didorong supaya daya beli masyarakat tetap terjaga. Kan di awal saya sampaikan bahwa BLT ini filosofinya kan atau bantalan sosial ini sebagai bentuk kompensasi kenaikan BBM itu. Nah, cuma memang kan ini banyak yang perdebatan ini bahwa seharusnya kalau seperti itu ya BBM tidak usah dinaikkan dulu ya. Nah, nanti ditunda dulu ya prioritas-prioritas pengeluaran yang dianggap cukup fantastis misalnya pengeluaran negara maksud saya kan itu misalnya infrastruktur ya. Yang sekarang kan yang banyak menyerap dana itu infrastruktur itu ya. Untuk saat sekarang ini kan. Baik. Gitu, ya. Baik. Saya kembali ke termasuk persiapan ibu kota negara baru. Ya, tentu memang ya dana terserap banyak di sana nantinya kan itu. Baik. Kita ke penelpon lagi, Prof. Dan Bu Kadis, selamat malam bicara langsung. Selamat malam. Selamat malam bicara langsung. Ya, dengan siapa Pak? Om Palu ya? Iya, begitu. Baik, Om Palu singkat padat, jelas Om Palu. Tentang kenaikan BBM ini, kayaknya lagu lama. Iya betul. Tadi itu menyangkut BT untuk mendapatkan BT. Ini kan pegawai golongan 1, golongan 2 itu istilahnya GEL. GEL kan golongan ekonomi lemah. Oh, golongan ekonomi lemah. Ya, disingkat dengan GEL begitu. Contoh kecilnya, masa Bapak tidak paham? Contohnya saya, pegawai dari golongan 3 sudah mengisi istilahnya pajak BPH-nya golongan 3. Tetapi golongan 2 dengan golongan 1 ini kan istilah keuangan GEL. Baik. Om Palu, kami bisa lebih terarah begitu apa yang menjadi pendapatnya dari penyaluran BLT BBM ini? Saya tentang kenaikan BBM ini, kalau saya tidak ada lain, pemerintah baik kota maupun kota itu dipikirkan tarik mobil. Pikirkan saja itu ojo apa segala macam. Karena mereka itu kan golongan ekonomi di bawah, Pak. Sangat rendah sekali. Tapi dengan adanya penyaluran BLT BBM, Om Palu setuju? Kalau BLT itu kayaknya juga kurang tepat juga. Kurang tepat. Ada punya mobil. Ini sekarang ada mobilnya, tapi mobil cicilan. Ini kan mobil cicilan. Mobilnya kan mobil cicilan. Baik Om Palu ya. Artinya kurang sependapat juga begitu ya dengan penyaluran BLT BBM ya. Terima kasih Om Palu, kami sudah menangkap poinnya. Bu Kadis, sampai saat ini 51% untuk penyaluran di Sulteng dan 90% di Palu. Tadi Pak Prof bilang harusnya ini bisa efektif begitu. Bu Kadis melihat efektifkah penyaluran BLT BBM? Bisa meningkatkan daya beli masyarakat atau menjaga? Saya nilai dapat, karena tadi kita habis rapat dengan Kadis Perindak di BIN. Ya. Oke. Jadi memang ada gejolak ini sepertinya beras
kebutuhan pokok ini akan naik. Hmm. Tapi terbantu dengan gencarnya BLT BBM yang segera diterrealisasikan ini, sehingga rata-rata makanya kita diminta edukasi kepada penerima ini agar membelanjakan untuk kebutuhan pokok terutama beras. Jadi ada pengaruhnya. Dengan jumlah 150.000 per bulan Bu Kadis, apakah jumlah ini memang nominal yang tepat? Ya sebenarnya kalau kita bicara ya itu kemampuan keuangan negara, Bu ya. Jadi sekali lagi ini jaring pengaman sosial. Iya, JPS, Ibu. Jaring pengaman sosial, jangan Baik. beresiko lalu dia negara kan harus hadir. Intinya itu. Jadi tadi itu tidak ada PNS tidak boleh, TNI, Polri, pensiun tidak boleh ya. Nama yang diwakili dalam KK penerima manfaat harus memiliki NIK. NIK yang sudah padan dengan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Capil Kemendagri. Baik. Itu, ya. Bu Kadis, kalau penerima orang kaya, orang mampu, apakah kemudian BLT-nya itu bisa dibatalkan atau dikembalikan? Iya, itu kan ada usul sanggah yang saya bilang tadi. Itu masuk di cek bansos tadi? Iya, di cek bansos itu. Jadi misalnya Bu Kadis, saya menemukan teman saya, kerabat saya yang kemudian mendapatkan BLT tapi beliau mampu, itu saya bisa sanggah di situ? Bisa. Jadi ini diharapkan penyelesaian ini tidak harus diangkat semua ke pusat. Hal-hal yang kecil yang bisa diselesaikan di tingkat lurah, selesaikan di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, itu diharapkan begitu dalam petunjuk. Baik. Jadi bisa kita masuk harapkan, ke fitur usul sanggah tersebut. Usul sanggah. Bagaimana menurut Pak Prof ini? Ternyata di usul sanggah itu ada fitur di cek bansos begitu. Ya, artinya kalau kita menemukan warga yang kemungkinan ini tidak fair menurut kita, itu bisa dibatalkan, kita bisa laporkan, kita sanggah. Ya, lagi-lagi saya katakan dengan fitur itu atau aplikasi itu kan cukup bagus memang itu. Untuk memastikan memang data-data itu ya. Cuma hanya saja memang yang terjadi saat ini kan masih ada beberapa masyarakat yang tidak tahu gaptek, itu. Gaptek dan tidak paham bahwa memang ada program seperti itu. Nah, oleh karenanya saya kira ini perlu disosialisasikan, diedukasi kepada masyarakat itu. Nah, terkait dengan soal kemiskinan, saya kira memang ini secara nasional memang perlu dicermati kembali soal pendekatan-pendekatan kebijakannya. Nah, sekarang ini kan sudah berbagai formula dilakukan untuk menekan tingkat kemiskinan. Tapi ternyata tidak ada artinya kan. Bahkan Sulteng masih masuk 10 besar pun 10 besar Sulteng. Bahkan ada yang mengatakan sekarang sudah 9. Kita di 9. Iya, betul. 9. Kita pernah membahas itu, Pak. Iya, kita pernah membahas itu. Nah, kalau saya pendekatannya tidak harus lagi blueprint seperti yang secara teori ya. Blueprint itu artinya cetak biru. Semua harus dikasih BLT dan lain sebagainya. Harus dicermati kenapa dia miskin, apa sumber kemiskinannya itu. Pendekatannya harus beda. Ada 3 kategori yang pernah saya sebutkan itu bahwa misalnya kalau dia miskin akibat soal kultur, misalnya soal budaya, bukan BLT pendekatannya, bukan selalu BLT ya. Karena itu akan tidak merubah sikap dan karakter dan budaya itu kalau cuma BLT. Nah, itu harus semua diedukasi itu. Tapi bukan hanya di Sulawesi Tengah, saya kira secara umum seperti itu ya. Nah, ini kan berbagai formula seperti saya katakan dilakukan, tapi belum ada hasil ya yang begitu signifikan yang kita bisa dapatkan dalam menekan angka-angka kemiskinan. Baik, Prof, kedepannya BLT BBM ini masih akan disalurkan sampai Desember 2022 akhir. Artinya bagaimana kemudian Prof, harusnya BLT ini tepat sasaran dan kemudian BLT ini bisa efektif meningkatkan daya beli warga? Ya, itu tadi sebenarnya bagus ini dengan adanya BLT ini. Cuma itu saja persoalan datanya. Datanya lagi. Ada orang yang seharusnya mendapatkan tapi tidak mendapatkan kan itu. Ya. Tetapi benar juga yang disampaikan tadi bahwa dengan dana 150 per kakak, katakanlah seperti itu ya. Per bulan. Per bulan dengan lonjakan sekarang harga-harga luar biasa, ya itu juga tidak. Meskipun tadi Ibu mengatakan ada ya, tapi kalau menurut saya ya ini juga cenderung belum begitu efektif ya, karena dengan harga-harga sekarang cukup tinggi, mana cukup dengan dana seperti itu misalnya kan itu. Bu Kadis, BLT BBM berakhir di Desember. Januari 2023 triwulan pertama akan masih terima lagi? Ya, kita lihat perkembangannya pertama. Kemudian ini juga melalui dana APBD. APBD provinsi, ada bantuan dari pemerintah provinsi, bukan terkait dengan BLT yang sudah jalan 2022 ini, ada namanya bantuan tunai. Bantu itu 1 juta
1 KPM. Kemarin pada waktu mau Lebaran, bulan apa ya Lebaran itu, Juni atau itu sudah tersalur 10.000 KPM atau 10 miliar. Nanti ini bulan Desember. Ini DTKS-nya sama, Bu? Iya, tidak, ini yang paling di bawah. Paling di bawah. Jadi jumlahnya itu dulu kan DTKS 2020 masih pakai desil. Desil 1, desil 2. Jadi yang mendapatkan ini yang 1 juta ini yang ada di desil 1. Jumlahnya 29.924 KPM yang di seluruh Sulawesi Tengah. Nah, ini nanti tersalur nanti bulan Desember pada saat mau Natal, tahun baru, itu 1 juta nanti 19.924 KPM juga. Jadi ini sudah ada Desember nanti, ini ada BLT. Dan saya lihat di Kota Parepare itu ada, kan kita ada grup juga ini. Wali Kota Parepare itu juga memberikan bantuan beras per KPM yang di sini dia top up lagi itu 55 kilo, jadi dia salurkan 3 bulan itu 15 kilo. Jadi bersinergi nih. Pemerintah pusat ini BLT BBM, nanti Pak Gubernur ini ada namanya bantu yang 1 juta. Kemudian kita harapkan wali kota dan bupati juga mungkin ada dana-dana apa BTT atau apa yang bisa untuk jaring pengaman. Bu Kadis, ya artinya jaminan dari Dinsos ini semuanya bisa terlaksana dengan baik, indikatornya tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat administrasi. Ya, Dinsos menjamin itu, Bu Kadis. Insya Allah. Ya, dengan banyaknya bantuan. Ya, jadi kita juga ada namanya aplikasi WBK TPK. Ini yang sudah terintegrasi dengan KPK day to day. Baik. Saya ke Pak Prof yang terakhir. Pak Prof, harusnya pemerintah seperti apa? Ya, harusnya on track-nya bagaimana? Yang pertama bukan hanya bicara soal BLT, tapi bagaimana dia mengintervensi nih, menekan harga-harga yang begitu fantastis. Itu juga harus dilakukan. Tidak boleh dibiarkan itu juga. Ya, orang-orang itu menaikkan semaunya, seenaknya saja. Misalnya, contoh saya, telur sekarang satu rak itu, ini contoh saja ya, sampai 60.000 kan. Ini kan luar biasa ini. Ya. Dan akhirnya inflasi kita yang tinggi. tadinya dari 30.000 naik 60.000. Nah, itu yang mendongkrak juga laju inflasi kan. Ya, makanya ada keinginan arahan Bapak Presiden itu bahwa nanti ke depan daerah yang mampu menekan laju inflasi akan diberikan insentif daerah namanya sampai 10M. Kita akan bahas inflasi itu khususnya. Nanti undang tim pengendali inflasi apa langkah-langkah yang sudah dilakukan menekan harga bahan pokok dan distribusi. Bu Kadis, Pak Prof, terima kasih banyak. Kita berharap semoga penyaluran BLT BBM bisa tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat administrasi. Tapi sekali lagi BLT BBM sebenarnya bukan menjadi solusi, tetapi bagaimana pemerintah harusnya memikirkan untuk BBM tidak naik. Gitu, Prof. Harusnya ada penekanan penetrasinya, harusnya ada ke tempat lain. Gitu. Terima kasih, Prof, dan juga Bu Kadis sudah bergabung sama kami. Pemirsa, semoga dialog bermanfaat untuk kami, untuk Anda, dan biarlah tentunya kita terus mendukung akan menjadi program pemerintah dan terus mengkritisi yang baik. Saya Julius Efrain pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.